Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada seluruh hadirin yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Winarsih SH selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami dari Rombel 13 kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya, Fodena Selena Junior, bertugas sebagai panitera pengganti dan Muhammad Satrul Kutlo selaku hakim ketua. Iza Salana Pratama sebagai hakim anggota. Fidarifah sebagai hakim anggota, Budi Almarana sebagai jaksa. Ia sebagai penasihat hukum dan Tata Negara kepada sebagai terdakwa. Jaksa Tika Utara sebagai saksi satu penuntut umum. Wakil Pura Putra Ramadan sebagai saksi dua penuntut umum. Yang berada dengan sebagai ahli hukum. Ahmad Abadari sebagai saksi satu penasihat hukum. Syahana Mirasa sebagai saksi dua penasihat hukum. Raja Yusman Zengor sebagai ahli nasihat hukum. Kawan Metra sebagai ketiga. Kami akan menyampaikan kasus posisi yang menjadi dasar simulasi persidangan praktik peradilan pidana yang akan kami bawakan. Kasus posisi. Pada hari Sabtu 8 November 2025 sekitar pukul 8 WIB, Diah Sartika Oktora, seorang pemilik warung sate di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara terkejut ketika hendak membangunkan penjaga warung sate miliknya, Desi Junia Safitri. Dia beberapa kali memanggil Desi dari luar bilik, namun sama sekali tidak ada respon. Sesaat setelah itu, dia masuk ke dalam bilik. Ia menemui Desi dengan keadaan terlungkup dan kondisi pakaian yang terbuka, kancing baju Desi berserakan. Baju bagian atasnya tersingkap dan tanpa menggunakan pakaian bagian bawah. Dia kemudian mendekati tubuh Desi untuk membangunkannya meskipun dengan perasaan takut. Karena Desi tidak juga bangun, dia membalikkan tubuh Desi. Dia terkejut dan panik. Ia mendapati telinga dan hidung Desi mengalami perdarahan. Dia sempat mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Desi, namun sudah tidak ditemukan tanda-tanda denyut nadi. Sontak dia menangis histeris sambil berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar suara keributan tersebut langsung masuk ke dalam warung sate tersebut. Tak lama kemudian, sekitar 45 menit setelah kejadian, pihak kepolisian tiba di tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mensterilkan lokasi tersebut sambil mengamankan beberapa barang yang ada di sekitar TKP dan mengumpulkan keterangan dari beberapa warga yang termasuk dia, pemilik warung yang pertama kali menemukan Desi. Tubuh Desi kemudian juga dibawa ke rumah sakit terdekat guna melakukan pemeriksaan medis secara lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, naas Desi sudah meninggal dunia. Dokter memperkirakan Desi sudah meninggal dunia sekitar 6-7 jam sebelum ditemukan di biliknya. Pihak rumah sakit juga menemukan beberapa luka memar di bagian tengkuk dan wajah, kondisi kelamin yang robek, dan lubang anus yang mengalami peradangan. Kepolisian berasumsi bahwa Desi adalah korban pemerkosaan. Aparat kepolisian kemudian melakukan investigasi lebih lanjut dan menemukan fakta bahwa kotak amal yang ada di warung tersebut juga hilang. Polisi juga menemukan dompet Desi di pekarangan tidak jauh dari TKP. Setelah 3 hari melakukan investigasi dan menemukan beberapa bukti permulaan, pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki berumur 19 tahun, Satrio Eko Prayogo. Satrio diamankan setelah bersembunyi di hutan sekitar perkebunan warga. Demikian kasus posisi yang kami sampaikan. Selanjutnya,
Marilah kita bersama-sama menyaksikan simulasi persidangan praktik peradilan pidana, Sidang Peradilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan memutus perkara dengan nomor register 9-PIT-B-2026-PN Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo. Majelis memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para pihak sudah siap ya? Baik, kami akan mulai. Baik, sidang pengadilan negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 9 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring 2000 Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo pada hari Senin 26 Januari 2026 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan terdakwa terlebih dahulu ke dalam ruangan persidangan ya. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan dulu. Baik, gimana kabarnya saudara? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Baik, Kepada saudara, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silahkan perkenalkan diri saudara. Baik, Yang Mulia, nama saya Satrio Eko Prayogo. Saya warga negara Indonesia, saya tinggal di Jalan Pematang Sari nomor 27, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Saya beragama Islam dan pendidikan terakhir saya SMA. Baik, untuk identitas saudara sudah saya periksa dan sudah sesuai. Kemudian saudara dapat memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat pada persidangan ini. Baik, Yang Mulia. baik. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah ditahan? Sudah, Yang Mulia, saya ditahan sejak 13 November tahun 2025. Baik. Karena perbuatan saudara dalam perkara ini didakwa dengan pidana maksimal 15 tahun penjara sesuai dalam ketentuan 400 ayat 479 ayat 3 KUHP dan juga pasal 473 ayat 2 huruf C KUHP. Apakah benar bahwa saudara Dilan Afilur SMH dan Chelsea Olivana SMH adalah penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Dilan Afilur SHMH dan rekan saya Chelsea Oliviana Safitri SHMH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2025 menjadi kuasa hukum dari terdakwa ini. Baik, apakah penasihat hukum membawa kartu surat kuasa khusus ataupun kartu identitas saudara? Sudah membawa ini. Baik, silakan untuk maju ke depan ya, dan kepada penuntut umum silakan untuk maju ke depan juga untuk pemeriksaan silang seperti itu. Yang Mulia. Baik, silakan untuk kembali ke tempat ya. Baik, setelah majelis memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum, surat kuasa khusus sudah sesuai berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1964. Maka berikutnya adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Untuk penuntut umum sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pada penasihat hukum, terdakwa sudah menerima salinan surat dari penuntut umum. Sudah kami terima, Yang Mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum dapat membacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara DHK strip 08 strip 22L strip 02 strip 2025. A. Identitas terdakwa, nama lengkap Satrio Eko Prayogo bin Junaidi, selanjutnya dianggap telah dibacakan. B. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan sejak tanggal 11 November tahun 2025, untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.
C. Isi dakwaan. Ke-1. Bahwa ia terdakwa Satrio Eko Prayogo bin Junaidi pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di sebuah warung sate yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dirinya atau perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, awalnya saksi Dia Satika Oktora selaku pemilik warung sate yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang untuk selanjutnya telah dianggap dibacakan. Bahwa setelah mendapati kerusakan pada gembok tersebut, saksi Dia Satika Oktora bergegas masuk dan bermaksud membangunkan korban. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa saat berada di dalam bilik, saksi Dia Oktora terkejut menemukan korban dalam posisi terlungkup. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa atas temuan tersebut, saksi Dia Satika Oktora segera melapor kepada pihak keluarga korban, yaitu Rahmat Sujawat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terdakwa membekap wajah korban menggunakan bantal hingga korban merasa lemas, kehabisan nafas, dan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa rangkaian perbuatan kekerasan fisik dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang sedang dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya tersebut menimbulkan trauma fisik yang sangat berat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa setelah terdakwa melampiaskan nafsu bejatnya dan mendapati korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi pendarahan pada hidung telinga, terdakwa mengambil dompet milik korban serta gelang emas berbandul hati yang melingkar di tangan korban. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 479 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Dan kedua, dengan kronologi yang telah dibacakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 473 ayat 2 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum ya. Baik, kepada saudara terdakwa Satrio Eko Prayogo, apakah sudah mengerti dengan apa yang didakwaan dari surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum? Apakah ada tanggapan dari saudara? Mengerti yang mulia, saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Baik, dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Kami dari penasihat hukum, terdakwa akan mengajukan eksepsi yang mulia. Sudah siap dengan eksepsi? Sudah yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan dibacakan eksepsinya ya kepada Baik, terima kasih mulia. Eksepsi nomor 118 LH-LBH-12/2026 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 9/PIB/2026/PN KPU pada Pengadilan Negeri Kota Bumi. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dilan Luhur SHMH, 2. Chelsea Olivia Safitri SHMH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2025, dalam hal ini bertindak selaku penasihat hukum dari terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Atas nama klien kami, nama lengkap Satrio Eko Prayogo, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmatnya kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatannya yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama Satrio Eko Prayogo. Selanjutnya telah dianggap dibacakan. Dasar hukum keberatan atau eksepsi bahwa mengenai pengajuan keberatan atau eksepsi ini berdasarkan pada hak terdakwa yang diantara lain diatur dalam pasal 206 ayat 1 KUHP atau KUHP dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Berdasarkan pasal 75 ayat 3 KUHP, jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan material, maka dakwaan tersebut batal dihukum. Kami menilai bahwa surat dakwaan dalam perkara ini memiliki sejumlah kelemahan yang menyebabkan dakwaan harus dinyatakan batal. Antara lain, 1. Tidak didukung bukti yang cukup. 2. Dakwaan bersifat prematur. 3. Dakwaan mengandung unsur redundansi atau berlapis dan berlebihan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dengan memerhatikan segala hal-hal yang diuraikan tersebut dalam keberatan atau eksepsi di atas, dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan keberatan atau eksepsi ini, memberikan putusan dalam eksepsi ini sebagai berikut.
Satu, menerima keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Dilan Apiluhur SHMH dan Chelsea Oliviana Safitri SHMH untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 26 Januari 2026 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Tiga, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut. Empat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan atas kesempatan dari Yang Mulia Majelis Hakim dan perhatiannya saudara penuntut umum. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Untuk penasihat hukum dimohon untuk nanti dapat menyerahkan salinan eksepsi ke panitera ya. Dan untuk penuntut umum bisa memeriksa eksepsi tersebut di panitera. Kemudian dari penuntut umum, apakah akan mengajukan pendapat terkait dari eksepsi yang dilakukan terdakwa? Baik, Yang Mulia, minggu depan kami akan memberikan tanggapan atas eksepsi. Baik, minggu depan ya. Para pihak apakah sepakat bila mana sidang akan dilanjutkan minggu depan? Sepakat, Yang Mulia. Baik, panitera, minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan Senin 2 Februari 2026 ya. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 dengan agenda tanggapan atau pendapat dari penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa ya. Untuk para pihak dimohon untuk dapat hadir tanpa panggilan kembali karena pemberitahuan ini bersifat resmi dari pengadilan. Untuk saudara terdakwa Satrio Eko Prayogo diperintahkan untuk kembali ke tahanan ya kepada petugas yang mau didampingi ya. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 9 pidana biasa 2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirin terdakwa ke ruang persidangan terlebih dahulu ya. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan duduk, saudara. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat dan siap mengikuti persidangan? Yang Mulia, siap mengikuti persidangan. Baik, saya sampaikan kepada para pihak bahwa agenda sidang pada hari ini adalah tanggapan atas eksepsi dari terdakwa ya. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tanggapannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dapat silakan ke meja hakim ya. Silakan untuk penuntut umum dapat membacakan tanggapan eksepsi. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk keadilan, pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Satrio Eko Prayogo. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Setelah kami mempelajari dengan seksama nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa pada persidangan tanggal 26 Januari tahun 2026 yang lalu, ternyata penasihat hukum terdakwa berpendapat yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dengan dasar keberatan yang telah dituliskan oleh penasihat hukum terdakwa sebelumnya. Maka kami penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan penasihat hukum dan tetap pada dakwaan kami dengan argumen sebagai berikut. Satu, pendapat penuntut umum mengenai surat dakwaan harus dibatalkan secara material. Tindak pidana tidak dirumuskan secara kuat, jelas, dan lengkap. Bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan jika surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara Aqua tidak sesuai dengan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Terkait dengan hal tersebut, di sini jaksa penuntut umum menyatakan tidak sependapat karena dalil keberatan dalam eksepsi tersebut tidaklah berdasar. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa penyusunan dakwaan telah memenuhi syarat pada pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Untuk saja yang telah dibacakan. Karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut, menurut hemat jaksa penuntut umum sudah sepantasnya dan seharusnya bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk tidak dapat diterima. Dua, pendapat penuntut umum mengenai surat dakwaan harus dibatalkan dalam arti material. Waktu tindak pidana dilakukan tidak dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap.
bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa menurut jaksa penuntut umum pada poinnya berkaitan dengan unsur material surat dakwaan yang diatur pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 terkait dengan tempus delicti suatu tindak pidana. Sehingga dengan ini penuntut umum juga akan kembali memberikan tanggapan yang serupa mengenai tempus delicti yang terdapat dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa, bahwa pada intinya mengenai syarat material surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tidak mengatur secara jelas mengenai bagaimana penyebutan tempus delicti, akan tetapi hanya diatur mengenai keharusan mencantumkan waktu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna menentukan residivis dan masa daluarsa suatu tindak pidana. Sehingga sebagaimana kutipan dalam surat dakwaan yang dikutip oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dia Satria Oktora selaku pemilik warung sate untuk selanjutnya dianggap tadi dibacakan pada dakwaan ke-1 telah dengan jelas menerangkan waktu tempus delicti kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada setiap dakwaan yang telah diuraikan dalam nota dakwaan. Begitu juga penyebutan waktu tindak pidana tersebut telah sesuai dengan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Sebab waktu tersebut tidak mungkin disebutkan secara akurat. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penuntut umum, sudah sepantasnya dan seharusnya bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk tidak dapat diterima berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam perkara ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi yang menangani dan mengadili perkara ini menetapkan: 1. Menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara 9/PIT-B/2026-PNKBU atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo adalah surat dakwaan yang sah menurut hukum dan dapat diterima. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo dengan acara pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan putusan final atau akhir. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Para penasihat hukum bisa nanti mengambil salinannya di kepaniteraan ya. Baik, karena dari penuntut umum telah membacakan tanggapan atas eksepsi, maka selanjutnya majelis hakim akan melaksanakan putusan sela yang jatuh pada 7 hari ke depan, sehingga sidang putusan sela jatuh pada tanggal 9 Februari 2026 ya. Untuk terdakwa Satrio bisa kembali ke proses penahanan ya, dan petugas mohon dibantu ya. Baik, sidang hari ini saya cukupkan ya. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register pidana 9/pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup umum. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan terlebih dahulu ya. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan duduk, saudara. Bagaimana kabarnya hari ini dan apakah sudah siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah siap, Alhamdulillah siap. Persidangan, Alhamdulillah. Baik ya, untuk para pihak, saya sampaikan bahwa agenda kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela ya. Majelis akan membacakan putusan tersebut dengan eksepsi yang telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ya. Dimohon kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa dapat memperhatikan dengan baik ya. Putusan sela nomor 9/pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, masa penahanan dianggap sudah dibacakan. Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut setelah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara DHK-08/2022L/02/2026 pada tanggal 14 Januari 2026. 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor 9/pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo bin Junaidi tertanggal 17 Februari 2026
3. Surat penutupan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor 45 Pen/HS garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bumi tentang penetapan hari sidang tertanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026. 4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini. Dakwaan selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dasar dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum telah pula mengajukan nota keberatan yang dibacakan persidangan pada 9 Februari 2026 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan tanggapan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2026 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yang selanjutnya dianggap dibacakan. Mengadili 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Bumi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara nomor register 9 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo bin Junaidi. 2. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Satrio Eko Prayogo tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Satrio Eko Prayogo dengan nomor register DAK strip 08 garis miring 22 garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 14 Januari 2026 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan dijatuhkan. Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kota Bumi pada 8 Februari 2026 oleh Majelis Hakim Dr. Muhammad Satrio SMS sebagai hakim ketua. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin 9 Februari 2026 dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibantu oleh Iza Al-Kanam pertama SM dan Wida Arifah SM sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh Mutia Lintang Haryana SM dan Mediana Rizka Permeswari SM sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara serta dihadiri pula terdakwa oleh penasihat hukumnya. Baik ya, putusan selah oleh Majelis Hakim telah dianggap dibacakan ya. Kepada terdakwa apabila ada keberatan dapat disampaikan pada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bumi. Penasihat hukum mohon dibantu ya. Baik, kemudian agenda selanjutnya adalah pembuktian. Majelis Hakim akan memeriksa saksi, alat bukti ataupun ahli. Mungkin dari saksi ataupun ahli dari penuntut umum terlebih dahulu. Penuntut umum siap? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, 1 minggu ya. Para pihak bagaimana? Sepakat, Yang Mulia. Baik, Pak Acara 1 minggu ke depan tanggal berapa ya? Hari 16 Februari. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda dan akan dibuka pada tanggal 16 Februari 2026 dengan agenda pembuktian yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Dan untuk para pihak dapat hadir kembali tanpa pemanggilan sidang karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dan untuk terdakwa bisa kembali ke penahanan ya, petugas mohon dibantu. Dengan ini sidang saya ajukan dan dinyatakan ditunda dan ditutup. Dan Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 9 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo pada hari ini Senin 16 Februari 2026 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan terdakwa sendiri. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Bagaimana kabarnya saudara? Apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebagaimana sidang sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan bukti yang disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 2 saksi dan juga 1 ahli, Yang Mulia. Baik, silakan untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ya ke dalam ruangan persidangan. Kepada Satrio Eko Prayogo dapat meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu untuk
petugas dapat tetap di ruang persidangan ya. Baik Yang Mulia, saksi kami yang pertama bernama Dia Sartika Oktora. Kepada petugas sidang mohon dibantu untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan KTP Anda atau identitas Anda lainnya. Baik, silakan perkenalkan saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Dia Sartika Oktora, umur saya 30 tahun. Kebangsaan saya Indonesia, saya tinggal di Jalan Pendidikan nomor 18, Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Saya Islam dan sehari-hari saya sebagai pedagang sate Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara sementara dengan terdakwa atau dengan para pihak? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 sebelum saudara memberikan keterangan, maka terlebih dahulu saudara akan disumpah dan kepercayaan Anda. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan untuk berdiri dan mohon untuk petugas dibantu untuk sumpahnya. Baik, silakan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi, saudara diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya. Karena apabila saudara memberikan kesaksian palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan pidana dalam pasal 291 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, lalu saksi apakah sudah pernah diperiksa sebelumnya di penyidikan? Ya, sudah pernah Yang Mulia. Baik, karena saudara sekarang ini diperiksa ya dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian dan pemerkosaan yang mengakibatkan matinya orang wanita yang terjadi di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara ya, tepatnya di warung sate milik saudara. Saudara, apakah hubungan saudara dengan korban atas nama Desi Junia Sapitri? Ya, saya paham Yang Mulia. Desi Junia Sapitri adalah karyawan warung sate milik saya. Ia saya pekerjakan untuk membantu saya berjualan dan memang Desi tidur di warung saya karena ia merantau dan sekaligus setiap dini hari ia harus mempersiapkan keperluan jualan kami Yang Mulia. Baik, apakah Anda ingat kronologi saat Anda menemukan Desi Julia Sapitri pada bilik kamarnya? Baik Yang Mulia, kejadiannya itu pada tanggal 8 November tahun 2025 sekitar jam 8 pagi. Saat saya hendak mempersiapkan untuk buka warung, saya tidak mendapati Desi yang biasanya sudah beberes, menyapu atau meracik bumbu. Padahal gembok warung saya saat itu terbuka. Saya mencoba untuk memanggil Desi, tapi tidak ada respon sama sekali. Lalu saya masuk ke dalam biliknya, dan saya melihat Desi dalam keadaan telungkup, pakaian bagian atasnya tersingkap, dan tanpa menggunakan pakaian bagian bawah. Kemudian saya mendekati tubuh Desi dan saya mencoba untuk membangunkannya, tapi Desi tidak bangun juga. Dan dengan perasaan yang sangat takut, saya akhirnya mencoba untuk membalikan tubuh Desi dan saya mendapati telinga dan hidung Desi mengalami pendarahan. Saya refleks mengecek pergelangan tangannya dan mengecek denyut nadinya, namun ternyata tidak ada tanda-tanda denyut nadi lagi. Dan saya semakin ketakutan, berteriak histeris meminta tolong Yang Mulia, seperti itu. Baik, apakah saudara saksi kenal terdakwa atau bertemu dengan terdakwa sebelum adanya kasus ini? Iya Yang Mulia, saya kenal dengan terdakwa. Rumahnya juga tidak jauh dari warung saya dan beberapa kali terdakwa makan di tempat warung saya. Kapan saudara terakhir kali bertemu dengan terdakwa?
Kira-kira 2 hari sebelum kejadian itu, sekitar sore hari, terdakwa mampir untuk makan di warung saya. Baik, apakah saat itu saudara sempat berbicara dengan terdakwa atau saudara tahu bahwa terdakwa sempat berkomunikasi dengan Desi? Iya, Yang Mulia, kami sempat berbicara karena suasana warung saat itu sedang tidak terlalu ramai. Seperti biasa, terdakwa adalah orang yang ramah, humoris, dan baik. Jadi, setiap terdakwa mampir di warung, kami hampir selalu berbincang-bincang. Baik, mungkin dari majelis hakim cukup ya. Mungkin dari penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk ikut bertanya. Baik, saudara saksi, dari keterangan saudara saksi dan Desi kenal dengan terdakwa dan dapat dikatakan bahwa intensitas pertemuan antara saudara saksi kemudian saudara Desi dengan terdakwa ini lumayan cukup sering. Setahu saudara saksi, apakah terdakwa dengan Desi ini ada hubungan asmara atau tidak? Setahu saya tidak, Bu. Hanya sekedar ramah sebagai penjaga warung dan pelanggan saja. Baik, kemudian apakah dalam kurun waktu sebelum terjadinya peristiwa ini saat saudara saksi dengan terdakwa bertemu, terdakwa sempat menunjukkan gelagat yang aneh atau mencurigakan? Iya, Bu. Saat terdakwa terakhir kali mampir ke warung, terdakwa terlihat gelisah seperti dalam masalah. Tapi saya juga sungkan untuk bertanya. Dan terdakwa juga lebih lama dari biasanya tidak langsung pulang, tapi seperti memperhatikan setiap sudut warung. Dan ketika membayar, terdakwa juga bertanya kepada saya, kapan warung ini tutup? Lalu saya jawab, warung ini tutup jam 9 malam. Baik, apakah saudara saksi tahu motif dari terdakwa melakukan perbuatan keji ini? Saya tidak tahu pasti, tapi ada kotak amal yang hilang dan gelang emas yang biasanya Desi pakai juga hilang. Sepertinya memang niat dari terdakwa ingin mencuri. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami penuntut umum cukup Yang Mulia. Baik, bila mana dari penuntut umum cukup. Mungkin dari penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi adalah apakah saudara saksi ada di warung tersebut ketika terdakwa menjalankan aksinya? Tidak, Pak. Ketika warung tutup, saya pulang. Baik, kemudian kenapa saudara saksi tidak mengajak tinggal bersama dengan Desi atau Desi tidak tinggal bersama dengan saudara? Ditambah ketika saudara sempat menyinggung bahwa adanya kejanggalan terhadap terdakwa, apakah saudara telah mengingatkan saudara Desi? Desi sudah berkali-kali saya ajak untuk tinggal bersama saya, tapi ia selalu menolak dengan alasan tidak enak dengan keluarga saya. Lalu saya tidak mengingatkan Desi kembali karena saya tidak mengira hal ini akan terjadi dan awalnya saya mengira pertanyaan terdakwa itu hanya basa-basi saja, begitu, Pak. Baik, saya ingin melanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi, mengapa saudara saksi meninggalkan warung saat sudah tutup, saudara membiarkan masih ada barang berharga atau uang di dalam warung? Yang justru hal tersebut dapat berpotensi mengundang tindakan kriminalitas. Terlebih lagi warung Anda kan berada di pinggiran kampung, yang notabene saat malam hari akan sangat sepi. Mohon maaf Ibu, sebelumnya di warung saya tidak ada tindakan kriminalitas seperti pencurian ini, apalagi ada warga yang melakukan pada malam. Baik, terima kasih. Yang Mulia dari penasihat hukum cukup. Baik, keterangan yang saudara saksi sampaikan sudah benar ya, tidak ada tekanan dari manapun. Dan dari saksi, apakah ada yang ingin tambahkan? Sudah benar Yang Mulia, keterangan yang saya berikan sesuai dengan yang saya lihat dan saya alami pada tempat kejadian perkara pada hari itu. Dari saya sudah cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih ya kepada saksi telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesaksian pada persidangan kali ini. Saksi diberi silakan untuk meninggalkan kursi dan untuk mengambil KTP terlebih dahulu ya. Baik, silakan. Baik, kepada penuntut umum, saksi yang kedua atas nama siapa ya? Baik, Yang Mulia, saksi yang kedua atas nama Ragil Kurniawan Putra Ramadan. Kepada petugas sidang mohon hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Silakan, Ibu. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan KTP saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baik, silakan perkenalkan diri saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Ragil Kurniawan Putra Ramadan. Saya berusia 45 tahun, siap
berkeluarga negara Indonesia. Saya tinggal di Jalan Pendidikan nomor 20, Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai petani. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa ataupun para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, maka terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah untuk tolong dibantu dan kepada saksi untuk berdiri dan mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, saya kembali ada. Baik ya. Kepada saksi silakan kembali. Langsung saja mungkin dari kepada penuntut umum, apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu kepada Ada yang mulia. Baik, terima kasih, mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi pernah bertemu lagi dengan terdakwa setelah ditemukannya korban dalam keadaan tidak bernyawa? Baik Bu, setelah ditemukannya korban di bilik warung sate dalam keadaan tidak bernyawa, saya tidak pernah ketemu lagi dengan Satrio. Bahkan saya sempat bertanya-tanya, apakah Satrio menghilang kemana? Baik. Lalu bagaimana ekspresi atau gerak-gerik terdakwa ketika saudara melihatnya kayak gini hari? Ia terlihat tergesa-gesa dengan mengendarai motor dan terlihat panik. Pada saat saya tanya, dia menjawab namun tidak melihat ke wajah saya. Baik, coba saya saksi bolak-balik dari Pak Anda meronda ya. Dan seperti saudara, di ketiga saudara juga mengetahui dia pulang dalam keadaan tergesa-gesa, panik dan juga gelisah. Pertanyaan saya, setelah Anda tahu bahwasannya Desi Julia Sapitri ditemukan meninggal dengan keadaan yang demikian, dengan bertemunya Anda dengan terdakwa, apakah saudara langsung menaruh curiga terhadap terdakwa? Saya tidak menyimpulkan demikian, Bu. Namun, saya merasa curiga pada saat dokter menyatakan bahwa korban meninggal pada saat dini hari. Itu selaras dengan waktu saya bertemu dengan terdakwa terakhir kalinya. Terlebih lagi, saya mengetahui bahwa pencurian juga dilakukan, yaitu sebuah kotak amal, sebuah gelang emas, dan sejumlah beberapa uang. Terlebih lagi, saya sering melihat terdakwa bermain judi online. Itu menambah kecurigaan saya. Baik, kalau begitu dari penasihat hukum silakan. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Dari keterangan saksi yang diberikan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, kenapa Anda begitu yakin bahwa Satrio merupakan pelakunya? Padahal pernyataan saudara merupakan asumsi dan usaha mengkorelasi informasi yang saudara terima dengan fakta-fakta yang saudara alami sendiri. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Saya hanya menyetop-setopkan informasi yang saya terima dari kejadian yang saya alami sendiri. Bahwa mungkin saya wajar jika saya curiga terhadap Satrio, Bu. Baik, yang mulia. Kiranya perlu kami garis bawahi bahwa mengenai kesaksian dari saksi saudara ini, ada beberapa yang sifatnya malah asumsi, bukan fakta-fakta. Selanjutnya pertanyaan dari saya, dari mana saudara saksi yakin bahwa Satrio merupakan pelaku atau pemain judi online? Baik, Bu, karena saya sering memperkosa Satrio sedang bermain judi online. Dan saya di pos kamling, saya juga sering memperingatkan Satrio untuk tidak bermain judi online. Satu lagi pertanyaan yang saya sampaikan, di sekitar pukul 12:30 hingga 3 dini hari, di hari kejadian, saudara saksi sedang apa? Dan apakah saudara saksi mendengar keributan? Baik, Bu, pada saat jam 3 itu saya sedang tertidur di pos ronda. Dan saya tidak mendengar adanya keributan, Bu. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami penasihat hukum, Baik, sudah cukup yang mulia. cukup ya. Baik, kepada saudara saksi, adakah yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik ya, terima kasih kepada saudara saksi telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesaksian pada persidangan kali ini ya. Dan dipersilakan untuk mengambil identitas saudara terlebih dahulu dan meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Baik, kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan ahli gitu? Baik, yang mulia, kami akan mengajukan ahli atas nama Dr. Brian Korani SHMH. Kepada petugas sidang mohon hadirkan ahli.
Baik, silakan duduk, saudara. Silakan untuk maju ke depan untuk memberikan identitas serta CV saudara terlebih dahulu ya. Baik, silakan memperkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Nama saya Brian Werani Evanido, Yang Mulia. Saya berusia 54 tahun. Saya bekerja sebagai dosen hukum pidana. Saya tinggal di Pekalongan, Banyumanik, tepatnya di Jalan Citra di 2, Yang Mulia. Saya beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia, Yang Mulia. Baik, apakah saudara Ali sebelumnya memiliki hubungan darah atau semenda dengan para pihak yang hadir di sini? Saya rasa tidak. Baik ya, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, maka akan dilakukan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara Ali siap? Siap, Yang Mulia. Baik, suruh sumpah untuk dibantu ya, dan untuk Ali silakan berdiri dan mengikuti lafal yang saya ucapkan ya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah. sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sebagai ahli yang memberikan keterangan yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih untuk bersumpah. Bisa kembali ke tempat ya, dan untuk saksi ahli bisa duduk kembali. Baik, untuk saksi ahli, saudara diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ya, bukan memberikan keterangan yang palsu. Karena bila mana saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat dikenakan pasal 291 KUHP tentang pemberian keterangan palsu ya. Itu apakah seperti? Baik. Baik, lalu apakah ahli sudah pernah diperiksa dan memberikan pernyataan di hadapan penyidik sebelumnya, dan apakah sudah benar? Benar, Yang Mulia, saya pernah dihadapkan di penyidik dan untuk diperdengarkan keterangan saya, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, bisa tolong dijelaskan riwayat pendidikan serta jabatan yang saudara miliki sehubungan dengan perkara ini. Baik, Yang Mulia, saya S1 dari S2 di Universitas Gadjah Mada, S3 saya di Universitas Diponegoro, lalu saya aktif dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam berbagai sidang pidana. Lalu saya 15 tahun menjabat di sektor kepala di Universitas Sumatera Utara, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saudara bisa langsung memberikan keterangan aja secara langsung. Baik, Yang Mulia, pertama-tama Yang Mulia, dalam kasus ini setelah saya menelaah beberapa dokumen dan mempelajarinya, terdakwa diduga kuat memenuhi putusan pasal 476 KUHP mengenai pencurian, Yang Mulia, di mana terdapat 3 unsur pasal. Yang pertama adalah orang, setiap orang tepatnya. Yang kedua adalah secara melawan hukum. Mohon maaf, yang kedua adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Dibuktikan dengan dia mengambil atau terdakwa mengambil dompet, uang di kotak amal, dan juga gelang emas. Lalu Yang Mulia, mengenai perbuatan melawan hukum ini jelas, Yang Mulia, terkait dengan kematiannya korban dalam tindak pidana ini. Baik, untuk ahli, mungkin untuk keterangan bisa memberikan salinnya langsung ke panitera ya, untuk memberikan waktu ya. Baik. Mungkin kita akan lanjut langsung ke proses jawab jawab dari para pihak. Siapa yang mengajukan pernyataan terlebih dahulu? Dari penuntut umum, Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya mengenai pemidanaan dalam KUHP baru. Kita mengakomodasi ide monodualistik yang menyeimbangkan antara asas tindakan dengan asas orang. Dalam case ini, pelaku masih muda dan melakukan hal tersebut karena himpitan ekonomi. Apakah KUHP baru mengakomodir kondisi-kondisi yang dialami oleh terdakwa? Mengenai ide monodualistik, Bu, kita bisa melihat pada pasal 54 tentang pedoman pemidanaan. Lalu kita juga bisa melihat tentang pasal 70 KUHP mengenai hakim itu sebisa mungkin untuk menghindarkan pidana penjara terhadap orang-orang dengan keadaan masih muda, dengan keadaan yang memiliki masa depan yang lebih panjang, seperti itu. Mungkin yang ada maksud seperti itu. Tapi dalam pasal 70 ini kita tidak bisa menerapkannya karena ancaman pidana dari tindakan ini lebih daripada 5 tahun. Seperti halnya itu berlawanan dengan pasal 2 ayat 70 ini. Jadi satu-satunya pasal yang mungkin mengakomodasi keadaan subjektif dari si terdakwa atau pembuat adalah
pada pasal 54. Tapi hal tersebut masih perlu dibuktikan lagi satu persatu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Menurut pendapat Anda, jika terdakwa mengalami suatu gangguan mental atau suatu kelainan, apakah hal tersebut dapat menjadi suatu alasan penghapus pidana? Baik, mengenai hal saya merujuk pada bukunya Prof. Sudarto mengenai bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai catat mental apa yang dia alami, dan itu harus dibuktikan oleh psikiater. Lalu nanti apakah catat mental itu berhubungan atau tidak dengan tindakan apa yang dilakukan, itu nanti dibuktikan oleh hakim. Jadi ketidakmampuan bertanggung jawab di sini menghapuskan kesalahan, sifat melawan hukumnya tetap ada. Nah, hal ini yang nantinya akan dapat menghapuskan pemidanaan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perlu pembuktian oleh psikiater. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Dari kami penuntut umum cukup Yang Mulia. Baik, cukup ya. Mungkin dari penasihat hukum, apakah ada yang didalami? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menanyakan terkait pasal 473 ayat 2 huruf C mengenai persetubuhan dalam keadaan tidak berdaya. Bisa Saudara Ahli jelaskan maksud dari kata tidak berdaya tersebut? Baik, mengenai kata tidak berdaya dalam keadaan tidak berdaya, saya menyebut pendapat Susilo bahwa ketidakberdayaan itu berarti sebab tidak mampu mengandalkan perlawanan sedikit pun atau tidak mampu mengandalkan suatu penolakan karena terhadapnya penolakan terhadap apa yang akan dia. Baik, saya seperti itu, Saudara. Iya. Baik, terima kasih atas pencerahan yang cukup singkat. Dari penasihat hukum cukup Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang ditambahkan? Baik, terima kasih ya kepada saksi Saudara Ali telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada persidangan hari ini. Saksi Ali bisa meninggalkan ruang persidangan dan mengambil identitas saudara serta CV saudara terlebih dahulu ya. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin diajukan lagi saksi Ali? Tidak ada Yang Mulia, semua ahli dan saksi sudah kami hadirkan. Baik, karena sidang dengan agenda pembuktian penuntut umum pada hari ini telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah terkait pembuktian dari penasihat hukum. Penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan saksi ataupun ahli ke dalam persidangan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli Yang Mulia. Baik, minggu depan. Baik, sidang akan dilanjutkan minggu depan ya. Panitia minggu depan tanggal berapa? Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026, tepatnya pada pukul 10 WIB dengan agenda pembuktian dari penasihat hukum. Untuk saudara terdakwa dapat meninggalkan persidangan dan kembali ke proses penahanan ya. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 9 pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo pada hari Senin 23 Februari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan diberikan terdakwa terlebih dahulu ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, kepada petugas sidang mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, saudara bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik ya, sebagaimana sudah kita agendakan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah telah siap dengan saksi dan ahlinya? Sudah siap, kami mengajukan 2 saksi dan 1 ahli. Baik, silakan ya dihadirkan saksinya untuk seorang demi seorang. Untuk terdakwa sementara dapat meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu ya. Mungkin untuk petugas mohon dibantu. Baik, terima kasih.
petugas sidang mohon menghadirkan saksi yang bernama Amas Akbar. Silakan. Silakan untuk. Baik, saudara, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Saudara bisa maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Kita menyerang terlebih dahulu. Yang mulia, perkenalkan nama saya Mas Akbar Gahari, berusia 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan nomor 35, Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai petani sekaligus jadi ketua RT di daerah saya. Baik, apakah saudara memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan para pihak atau terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik ya, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan maka akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Dia yang mulia. Baik, untuk juru sumpah silakan memasuki persidangan untuk dibantu pengambilan sumpah ya, dan untuk saksi bisa berdiri dan mengikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya Saya memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Untuk juru sumpah bisa kembali ke tempat ya, dan saksi bisa duduk kembali. Saudara saksi, kami harapkan saudara saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memberikan keterangan palsu. Bila mana saudara memberikan keterangan palsu, maka akan dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 291 KUHP. Apakah saudara mengerti? menurut yang mulia. Baik, apakah saksi sebelumnya pernah diperiksa di hadapan penyidik dan itu benar? Sudah dan pernah yang mulia. Izin untuk menanyai saksi yang mulia. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada saudara saksi. Yang pertama, apakah saudara masih ingat kapan dan di mana tindak pidana tersebut terjadi? Baik, Pak. Yang saya ketahui ditemukannya korban ini sudah dalam keadaan meninggal dunia di bilik warung sate. Waktu itu pada pukul 8 pagi tanggal 8 November. Namun saya tidak tahu persisnya tindak pidana pencurian dan pemerkosaan tersebut terjadi. Baik, lalu apakah saudara berada di lokasi saat penemuan mayat atas nama Desi Junia Safitri? Saya diberitahu oleh beberapa warga dan saya langsung menuju lokasi kejadian dan sudah banyak warga yang berkerumun di lokasi. Baik, apakah saudara juga mengenal baik terhadap terdakwa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya mengenal Satrio Eko Prayogo sejak kecil. Satrio ini anak yang rajin membantu orang tuanya, namun dia meninggal bapaknya. Secara kepribadian, Satrio ini anak yang baik dan ramah serta juga aktif di lingkungan masyarakat, Pak. Baik, kapan terakhir kalinya Anda bertemu dengan terdakwa? Terakhir bertemu dengan Satrio ini 2 hari yang lalu. Waktu itu saya sedang makan di warung dan kebetulan saya satu meja dengan Satrio. Saya melihat wajahnya Satrio ini tampak sangat muram dan saya langsung menanyakan apakah ada masalah. Namun Satrio ini menjawab tidak ada apa-apa. Namun saya sedikit mengetahui bahwasanya Satrio ini sedang mengalami masalah ekonomi yang dimana ia harus menghidupi ibu dan adik perempuannya seorang diri. Di usianya yang sangat muda, hal tersebut merupakan beban yang sangat berat. Lalu malam sebelum kejadian, saya sempat melihat Satrio mengendarai motor melewati salah satu kedai yang dimana waktu itu saya dan beberapa warga sedang berkumpul di kedai tersebut. Saya sempat menyapa, namun tidak ada respon. Kalau tidak salah waktu itu setelah salat isya, Pak. Dari penasihat hukum cukup yang mulia. Pada penutup, apakah ada yang ditambahkan? Dari penutup cukup yang mulia. Baik, terima kasih ya kepada saudara saksi Amas Akbar Gahari untuk dapat mengambil identitas saudara sebelum meninggalkan ruang persidangan. Silakan maju ke depan. Baik, untuk penasihat hukum silakan dihadirkan untuk ahli berikutnya ya, benar? Baik, Yang Mulia, saksi selanjutnya bernama Syahda Nabila Arista. Kepada petugas sidang mohon dihadirkan ke ruangan sidang. Silakan duduk saudara. Sebelum saudara memberikan keterangan, bisa memberikan identitas saudara terlebih dahulu ya, serta CV dari saudara. Silakan maju ke depan ya. Silakan untuk kembali ke tempat.
Silakan untuk saksi bisa memperkenalkan diri ya. Baik, Yang Mulia, saya Syera Nabila Arista, saya berumur 65 tahun, saya berkebangsaan Indonesia, dan saya tinggal di Jalan Pendidikan nomor 32, Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai petani. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 KUHP, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, maka wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah, tolong dibantu ya, dan untuk saksi bisa berdiri dan melafalkan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi yang memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Terima kasih ya juru sumpah. Silakan kembali ke tempat dan saksi bisa langsung duduk. Baik, saudara saksi diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak memberikan keterangan palsu. Karena bila mana saudara memberikan keterangan palsu, maka akan dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 209 ayat 291 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudara sebelumnya telah pernah untuk memberikan ataupun diperiksa di hadapan penyidik? Sudah dan pernah, Yang Mulia. Baik, untuk majelis hakim silakan dengan pertanyaan. Saya Yang Mulia izin. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan kerabat dengan terdakwa ataupun para pihak? Iya, saya punya. Saya merupakan orang yang cukup dekat dengan Satrio karena dia adalah salah satu dari beberapa orang yang sering saya pekerjakan untuk mengurus perkebunan pisang dan kelapa sawit milik saya, Yang Mulia. Baik, jadi saudara saksi namanya dengan terdakwa. Apakah saudara saksi bisa jelaskan lebih lengkap? Apakah hubungan saudara saksi dengan terdakwa itu hanya sebatas buku dan majikan saja atau lebih dari itu? Saya sudah menganggap Satrio sebagai keluarga saya, Yang Mulia. Saya mempekerjakan dia karena saya tahu dia orangnya ramah, rajin, dan pekerja keras. Saya jujur saya tidak tega ketika melihat remaja seumuran dia harus banting tulang demi menghidupi keluarganya. Saya ikut tersedih ketika mengetahui bahwa Satrio melakukan hal seperti itu. Saya jadi teringat ketika Satrio mendapatkan upah yang lebih, dia akan selalu menghampiri warung sate itu untuk membelikan ibu dan adiknya sate meskipun satu porsi untuk makan bertiga. Oke, dari hakim anggota dewan sudah cukup. Bisa dilanjut untuk penasihat umum maupun penasihat hukum. Penasihat hukum izin untuk ikut bertanya, Yang Mulia. Saudara saksi, kapan terakhir kali Anda bertemu terdakwa? Dan bila saudara ingat, mohon dijelaskan secara rinci pertemuan tersebut. Saya terakhir kali bertemu dengan Satrio. Saya lebih keras karena dari kami mendengar. Baik, silakan. Terakhir kali saya bertemu dengan Satrio itu sekitar pukul 9 pagi hari. Itu saya belum tahu bahwa adanya penemuan mayat di warung sate karena memang sedari dini hari kayak saya sudah berada di ladang. Saat itu Satrio tampak pucat dan saya kira dia sakit. Makanya saya tawari makan namun ia beberapa kali menolak. Saat itu sampai akhirnya saya mengambilkan dia makan dan dia baru mau makan. Saat itu saya semakin yakin bahwa Satrio tidak seperti biasanya karena dia memang melamun terus ketika saya ajak bicara. Lebih anehnya lagi ketika ia mau pulang, ia malah berjalan ke arah yang berlawanan dari arah rumahnya. Pada sore harinya juga ibunya Satrio juga menghampiri rumah saya dan bertanya apakah Satrio sempat bekerja di ladang atau tidak. Dan karena memang sejak dini pagi hari sampai sore ini dia tidak kelihatan di rumahnya. Ibunya juga bilang kalau Satrio pergi dari rumah tanpa izin, Yang Mulia. Ibu. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari penasihat hukum, cukup Yang Mulia. Baik, bila mana cukup dari penuntut umum, apakah cukup juga atau ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, dirasa cukup. Selanjutnya untuk saksi bisa mengambil identitas saudara terlebih dahulu ya di depan, silakan. Lalu setelah ini bisa menilai orang persidangan ya, terima kasih ya. Baik, apakah betul akan menghadirkan ahli? Silakan hadirkan. Saja aja dia pada bentuknya juga mohon dihadirkan ahli. Silakan duduk saudara. Baik ya, sebelum memberikan keterangan, mohon untuk memberikan identitas saudara serta CV saudara terlebih dahulu ya ke depan. Silakan.
Baik, silakan saudara memperkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Najwa Iklim Razia Bukori. Saya berusia 52 tahun. Saya bekerja sebagai dosen dan ahli psikologi forensik. Saya berkeluarga negara Indonesia. Saya tinggal di Geraha Family Blok A nomor 3 di Bupati Surabaya, Jawa Timur. Baik, apakah saudara ahli memiliki hubungan darah semenda dengan para pihak yang ada di sini? Tidak, Yang Mulia. Baik ya, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 2 KUHP, sebelum saudara ahli memberikan kesaksian ataupun keterangan, maka akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara ahli bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah tolong dibantu ya, dan untuk ahli bisa berdiri dan mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli yang memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup ya. Terima kasih kepada juru sumpah. Silakan meninggalkan persidangan. Dan untuk ahli bisa duduk kembali. Baik, untuk saudara ahli, kami harapkan saudara ahli dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bukan merupakan keterangan palsu ya. Karena bila mana saudara ahli memberikan keterangan palsu dalam persidangan ini, maka akan dapat dikenakan pasal 291 KUHP. Apakah ahli mengerti? Baik, apakah saudara ahli itu sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan apakah sudah benar dan sesuai? Ya, pernah dan sudah benar, Yang Mulia. Belum memberikan keterangan, bisa tolong dijelaskan riwayat pendidikan dan jabatan saudara miliki sehubungan dengan keahlian yang saudara miliki. Dan apakah dalam memberikan keterangan saudara ahli memiliki surat tugas dari instansi? Baik, Yang Mulia, saya bekerja sebagai dosen dan psikologi forensik pada Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dan saya sudah terdaftar sebagai psikologi klinis dengan nomor STR 2202345601. Baik, apakah saudara dapat memberikan keterangan dari segi psikologi forensik? Baik, Yang Mulia, dalam memberikan keterangan ini saya telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, mempelajari berkas perkara, termasuk laporan hasil visum et repertum, hasil tes psikologi dan keterangan dari para saksi. Dalam berdasarkan hasil analisis, saya menemukan beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kasus ini. Yang pertama, tekanan ekonomi berkepanjangan. Terdakwa diduga mengalami tekanan ekonomi secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilakunya, termasuk keterlibatan dan Baik ya, mungkin untuk ahli bisa memberikan keterangan secara tertulis nanti di kepanitiaan ya, karena mengingat waktu kita yang tidak banyak. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam proses jawab-jawab. Dari para pihak, siapakah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli terlebih dahulu? Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, jika kita melihat dan menelaah faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kasus ini, apakah sangat mungkin jika orang yang memiliki kepribadian seperti terdakwa dapat melakukan hal keji yang sama seperti yang terdakwa lakukan? baik, ingin menjawab. Tentu dengan kepribadian sama seperti terdakwa, sangat mungkin melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dalam hal ini, peran orang tua untuk mendidik anak sedang kecil berupa agama, sikap, logika, dan sopan santun sangat penting. Selain itu, role pergaulan juga sangat berpengaruh. Jadi dalam usia yang terdakwa, akan sangat mungkin membawa arus pergaulan yang baik, yang dapat menjadi hal seperti ini. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Dari kami sudah cukup Yang Mulia. Baik, sekarang dari majelis hakim ya akan mengajukan pertanyaan kepada ahli. Saudara ahli bisa jelaskan apa yang saudara ahli ketahui kaitannya dengan kelainan seksual yang dialami oleh terdakwa ini? Baik, Yang Mulia, bisa menjawab. Kelainan seksual atau parafilia merupakan gangguan mental yang mengakibatkan ketertarikan seksual yang tidak umum seperti tertarik melakukan kegiatan pada seseorang yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Saya menduga dalam kasus ini terdakwa mengidap kelainan seksual berupa somnofilia, yaitu ketertarikan kegiatan seksual dalam keadaan tidak berdaya seperti pingsan, tidur, ataupun kondisi di mana ia tidak dapat memberikan perlawanan. Selain itu, rendahnya literasi dalam masyarakat mengenai kelainan seksual mengakibatkan kondisi seperti somnofilia ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Baik, dari ahli sudah cukup ya. Apakah ada yang tambahkan? Sudah cukup.
Baik, untuk Aldi bisa mengambil identitas saudara terlebih dahulu ya di depan. Silakan. Baik, dan bisa meninggalkan ruang persidangan ya, Ali. Baik, kepada penasihat hukum, sudahkah tidak ada ahli ataupun saksi yang dihadirkan? Baik, untuk terdakwa bisa uh, untuk bisa dipanggil lagi ke depan ya, petugas mohon dibantu. Silakan duduk, saudara. Baik ya, setelah kita mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum, maka dalam persidangan ini kami tunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2026 pada pukul 9 lebih 30 menit WIB dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Untuk saudara terdakwa bisa kembali ke dalam proses penahanan ya, dan dapat hadir kembali untuk para pihak dalam sidang yang telah kita rencanakan untuk minggu depan seperti itu. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Dan lanjutkan kami yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 9 pidana biasa /2026 pengadilan negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Para penuntut umum silakan hadirkan terdakwa terlebih dahulu ya. Baik, para petugas mohon dihadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan untuk saudara. Saudara terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini dan apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia, saya siap sidang hari ini ya mulia. Ini yang mulia dari pihak JPU akan mempersiapkan barang buktinya. Saat untuk mempersiapkan barang buktinya, sebenarnya kita melanjutkan persidangan untuk menghemat waktu ya. Ya, baik. Seperti yang dikatakan pada sidang sebelumnya, hari ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan terdakwa. Bagaimana, apakah terdakwa siap memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baik, apakah semua keterangan terkait identitas yang tertulis dalam surat dakwaan itu sudah benar atau belum? Baik yang mulia, semua identitas yang tertulis dalam surat dakwaan sudah benar yang mulia. Baik, selanjutnya apakah Anda telah membaca keterangan yang dituliskan dalam berita acara penyidikan penyidik sebelum saudara menandatanganinya? Sudah yang mulia. Baik, apakah benar tanggal 8 November 2025 Anda melakukan tindak pidana kepada seorang penjaga warung atas nama Desi Julia Sawitri pada yang berada di kamarnya di warung sate milik dia di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, benar? Benar yang mulia, pada hari itu saya melakukan tindak pidana tersebut. Baik, apakah terdakwa mengenal korban sebelumnya? Sebelumnya saya mengenal korban dan juga saya mengetahui bahwa korban adalah penjaga warung sate yang. Baik, lalu apakah motif dari saudara melakukan tindak pidana tersebut? Baik yang mulia, sebenarnya saya melakukan hal tersebut karena saya ada tekanan ekonomi dan juga saya kecanduan judi online sehingga terlilit hutang pinjaman online. Baik, coba jelaskan secara singkat tindak pidana seperti apa yang Anda lakukan terhadap korban. Baik yang mulia, awalnya saya ingin mengambil kotak amal yang ada di dalam warung. Lalu setelah saya membuka kotak amal tersebut, korban memergoki saya dan sempat memegang bahu saya. Lalu saya merasa panik dan saya melihat ada balok di sekitar warung. Lalu saya memukulkan korban menggunakan balok tersebut hingga tak sadarkan diri. Sehingga saya bisa menyeret korban ke dalam bilik kamarnya dan saya melakukan tindak pidana tersebut. Dari selanjutnya dari kuasa hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didalami lagi? Silakan. Hidup si korban ini. Awalnya saya tidak ingin mengakhiri hidup korban yang mulia. Saya hanya panik dan tidak bisa melakukan hal-hal lain. Baik, selanjutnya, apa yang Anda persiapkan sebelum Anda melakukan pembunuhan terhadap korban? Sebelumnya saya mengecek kondisi warung
mengelilingi warung untuk mengecek situasi di tempat tersebut yang mulia. Apa yang Anda rasakan setelah Anda membunuh dan memperkosa korban? Awalnya saya merasa aman karena saya melakukannya pada dini hari dan warga sudah pada tidur. Tetapi saya merasa panik dan saya mengakhiri hidup korban. Setelah Anda melakukan semua perbuatan keji Anda, apakah sekarang Anda merasa menyesal? Saya sekarang merasa menyesal yang mulia atas perbuatan saya. Maka dari itu saya setiap sholat meminta supaya dosa saya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan saya sudah cukup yang mulia. Baik, sudah cukup. Dari penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terdakwa, dengan apa saudara bolak-balik dari kejadian tersebut? Saya bolak-balik di sekitar warung menggunakan motor yang mulia. Baik, satu yaitu nomor polisi 212 ya, benar motor Anda? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya iya. Saya membuka warung sate menggunakan badik yang sudah saya siapkan dari rumah yang mulia. Baik, sesuai dengan barang bukti P2 badik yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya, dengan apa saudara membuka kotak amal tersebut serta bagaimana saudara caranya untuk membobol kotak amal tersebut? Saya membuka kotak amal juga menggunakan badik yang sudah saya bawa dari rumah yang mulia. Baik, sesuai dengan badik yang tadi kami tunjukkan dan juga alat bukti kotak amal yang posisi gemboknya sudah terbuka yang mulia. Baik, saudara tadi mengatakan membunuh korban menggunakan balok kayu. Balok kayu seperti apa yang saudara gunakan? Saya memukul korban menggunakan balok sekitar ukuran 60 cm yang mulia. Baik, sesuai dengan barang bukti P4 yaitu balok kayu berukuran 60 cm, ada darah dari korban. Baik, untuk selanjutnya, saudara memukul beberapa kali. Saya memukul korban di kepala bagian belakang sebanyak 2-3 kali yang. Baik yang mulia, sesuai dengan alat bukti surat visum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, pukulan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan intrakranial masif menjadi penyebab utama kematian dari korban. Selanjutnya, saudara tadi mengatakan bahwa saudara setelah memukul korban, saudara menyeret ke dalam bilik kamar. Bisa dijelaskan di dalam bilik kamar tersebut apa yang saudara lakukan kepada korban? Nah, setelah saya menyeret korban ke dalam kamar, saya membekap korban menggunakan bantal dan saya menyetubuhinya di dalam kamar. Baik, sesuai dengan barang bukti P6 yaitu sebuah bantal yang digunakan untuk membekap korban dan juga P8 yaitu satu buah baju tidur berwarna coklat dengan pendek yang terdapat bercak darah. Baik, sebelum melakukan pemerkosaan, saudara melakukan apa terlebih dahulu? Saya memasukkan botol deodoran ke dalam anus korban untuk mengecek apakah korban masih sadarkan diri atau tidak. Baik, sesuai dengan P10 yaitu satu buah botol deodoran. Baik, selain kotak amal, barang apa saja yang saudara ambil? Saya mengambil gelang emas milik korban. Baik, selain gelang emas, adakah barang lain? Tidak ada yang mulia. Maaf, ingat. saya mengambil dompet milik korban yang mulia. Baik, berapa jumlah uang yang saudara ambil dari kotak amal dan juga dompet totalnya? Saya mengambil uang sebesar 600.000, 430.000-nya berdasarkan dari kotak amal dan 170.000-nya bersumber dari dompet korban yang mulia. Baik, sesuai dengan P11 yaitu satu buah gelang emas berbandul hati dan juga P12 satu buah dompet berwarna hitam polos serta P13 uang pecahan sejumlah 432.500. Benar ya uang yang tersisa tersebut? Benar yang mulia. Baik, dari penuntut umum cukup yang mulia. Baik ya, karena dikarenakan keterangan semuanya didapatkan, majelis hakim akan memeriksa dan mendalami keterangan dari terdakwa tersebut ya. Sidang akan dilanjutkan 7 hari lagi dari para pihak. Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah 1 minggu cukup untuk menyusun surat tuntutan? Cukup yang mulia. Baik, wanita 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 4 April 2020 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 4 April 2026 pada pukul 10 pagi WIB dengan agenda pembacaan tuntutan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian bahwa status terdakwa tetap masih dalam tahanan ya, dan diharapkan hadir kembali untuk semua pihak dalam agenda sidang yang akan kita agendakan minggu depan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan pengadilan negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 9/pidana biasa /2026 pengadilan negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo P. Junaidi dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Para penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan duduk, saudara. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, seperti yang kita agendakan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum sudah menerima salinannya ya? Yang Mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor PDM-33/12/KBU/2026. Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara dalam perkara ini memperhatikan hasil persidangan dalam perkara atas nama Satrio Eko Prayogo untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan 1, yaitu perbuatan terdakwa Satrio Eko Prayogo melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 479 ayat 3 KUHP. Dan yang kedua yaitu pada pasal 473 ayat 2 huruf C KUHP. Fakta-fakta yang terkait persidangan, keterangan saksi dan ahli selanjutnya dianggap telah dibacakan, keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan, bukti surat selanjutnya telah dianggap dibacakan. Analisis fakta, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapatlah disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November tahun 2025 sekiranya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di kebun milik warga di Desa Negara Tulang Bawang untuk selanjutnya telah dianggap dibacakan. Analisis yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka kami akan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan. Kesatu yaitu pada pasal 479 ayat 3 yang lengkapnya berbunyi barang jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dari rumusan tersebut, maka unsur-unsurnya meliputi 1. Setiap orang, 2. melakukan, 3. melakukan pencurian yang menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu pasal 473 ayat 2 huruf C. Persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dari masalah tersebut, maka unsur-unsurnya meliputi 1. Setiap orang, 2. memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Tuntutan pidana berdasarkan uraian di atas, maka kami penuntut umum memberikan kesimpulan bahwa terdakwa Satrio Eko Prayogo secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencurian menyebabkan kematian dan memperkosa sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2. Hal-hal yang memberatkan, 1. Perbuatan terdakwa menyusahkan masyarakat, 2. Perbuatan terdakwa tidak berperi kemanusiaan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui perbuatannya. Menuntut menyatakan terdakwa Satrio Eko Prayogo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian menyebabkan kematian dan pemerkosaan, melanggar ke-1 pasal 479 ayat 3 KUHP, dan kedua pasal 473 ayat 2 huruf C KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satrio Eko Prayogo dengan pidana 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa ganti rugi dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 2. Menetapkan barang bukti yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sekian Yang Mulia. Baik, jadi saudara tutup dengan pasal 473 ayat 2, 479 maksud saya, 479 ayat 3 dan juga pasal 473 ayat 2 huruf C, huruf B ya. Dari saudara, apakah ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi dari tuntutan penuntut umum? Ada Yang Mulia, tapi kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Baik, bagaimana jika sidang dilaksanakan 7 hari ke depan? Sepakat? Sepakat Yang Mulia. Baik, panitia 7 hari ke depan tanggal berapa? 16. Baik ya, dengan ini sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada 16 Maret 2026, tepatnya pada pukul 10 WIB, dengan agenda pembacaan pledoi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum, bahwa status terdakwa tetap masih dalam penahanan ya. Dan silakan untuk petugas sidang bisa dibantu untuk terdakwa keluar persidangan. Demikian sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nama register 9/pidana biasa /2026 pengadilan negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo P. Junaidi dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Para penuntut silakan hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon dihadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Silakan.
Bagaimana kabarnya saudara? Apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, seperti yang kita agenda sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum. Apakah sudah mengunggah nota pledoi tersebut ke SIPWPN Kota Bumi? Yang mulia, kami telah mengunggah nota atau pledoi ke SIPWPN Kota Bumi. Baik, untuk penuntut umum sudah menerima salinannya ya? Baik, silakan untuk penasihat hukum membacakan. Baik, berdasarkan seluruh uraian pembelaan kami, perkenankanlah kami memohon hal berikut kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa siap menerima segala konsekuensi hukum yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. 2. Bahwa terdakwa sangat menyesal dan akan menggunakan sisa hidupnya untuk berbuat baik. 3. Bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman mengingat ini adalah pertama kalinya terdakwa berurusan dengan hukum. Apabila majelis hakim pengadilan negeri Kota Bumi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam memutuskan vonis atas terdakwa. Saya berharap agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang seimbang dengan kesalahannya dan dengan pertimbangan atas kesadaran yang menyertainya pada saat kejadian tersebut. Terima kasih. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati rahmat dan kebijaksanaan serta pengampunan dalam hidup kita. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Selanjutnya untuk penuntut umum, apakah akan mengajukan replik terhadap pledoi dari penasihat hukum? Benar Yang Mulia, kami akan mengajukan replik dan membutuhkan waktu selama 7 hari Yang Mulia. Baik, 7 hari dari hari ini. Apakah para pihak sepakat? Sepakat Yang Mulia. Sepakat. Anita, baik, hari ini sidang akan dilanjutkan pada 23 Maret 2026 pada pukul 10.20 WIB dengan agenda pembacaan replik yang akan diajukan oleh penuntut umum. Demikian saya sampaikan bahwa status terdakwa dalam penahanan ya bisa dan terdakwa bisa kembali tepat dan petugas sidang bisa dibantu. Dengan ini sidang saya nyatakan sudah ditutup. Kita lanjutkan di pengadilan negeri Kota Bumi yang mengisahkan mengadili perkara pidana dengan register perkara bilangan sekitar sebagai pengadilan negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satrio Eko Prayogo. Dengan ini sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, silakan untuk penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Baik Yang Mulia, petugas sidang mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk saudara. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Baik ya, seperti yang kita agendakan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik kepada penuntut umum. Apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Saya izin membacakan Yang Mulia. Untuk keadilan, replik penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum. Identitas terdakwa Satrio Eko Prayogo untuk selanjutnya telah dianggap dibacakan. Setelah mempelajari nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa, maka kami penuntut umum akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Terhadap dakwaan ke-1, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, selanjutnya telah dianggap dibacakan. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, selanjutnya telah dianggap dibacakan. Terhadap dakwaan kedua, unsur setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh atau persetubuhan dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya, selanjutnya telah dianggap dibacakan. Terhadap kondisi objektif dan pertimbangan pasal 54 KUHP, selanjutnya telah dianggap dibacakan. Petitum. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi advokat terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. 3. Menyatakan terdakwa Satrio Eko Prayogo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya telah dianggap dibacakan kepada majelis hakim yang kami muliakan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian dari kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan duplik? Ya, kami akan mengajukannya, tapi kami membutuhkan waktu selama 7 hari yang mulia. Baik, beri ya paling tidak 7 hari depan tanggal berapa? Baik ya, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 dengan agenda penyampaian publik dari penasihat hukum. Untuk saudara Satrio dapat tetap ditahan ya, dan untuk petugas sidang tolong dibantu. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup.
Kita lanjutkan di pengadilan negeri Kota Bumi yang meningkatkan perkara pidana dengan nama register 9 pidana biasa / 2026 pengadilan di Kota Bumi atas nama terdakwa Satria Eka Prayego. Dengan ini sidang ada dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, penuntut umum silakan untuk menghadirkan terdakwa terlebih dahulu ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, kepada petugas sidang mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Gimana kabarnya saudara? Apakah sudah siap mengikuti persidangan? Yang Mulia. Baik, seperti yang kita agenda sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan duplik yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Apakah maksudnya, mohon maaf, penasihat hukum siap-siap? Silakan untuk dibacakan. Yang Mulia, perkara pidana 9/2026 PKBU Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan nama terdakwa Satria Eka Prayego yang telah dibacakan. Kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan ini menyampaikan tanggal 25 Maret 2025 dalam perkara Aku adalah yang kami bacakan. Satu, Negara Republik Indonesia dua, menerima dan perkara karena pembelaan penasihat hukum terdakwa sebelumnya. 3, menyatakan bahwa sebuah perlakuan dan juga mengatur dan secara sah dan meyakinkan secara hukum. 4, menyatakan bahwa terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 4 dan KUHP. 5, menyatukan ayat yang adil dan mempertimbangkan ketentuan melakukan KUHP serta kondisi objeknya terdakwa. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebijaksanaan, keadilan, dan hati nurani kepada majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Aku. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replika atas duplik atau tidak? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada jawaban yang semula. Baik, jika mana cukup, maka kita agenda berikutnya adalah pembacaan putusan. Kepada saudara Panitera, tolong menunjukkan tanggal berapa ya? Baik, untuk persidangan akan dilanjutkan minggu depan. Para pihak sepakat ya? Sepakat. Baik, dengan ini sidang dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 April 2026, tepatnya pada pukul 10 WIB, dengan agenda pembacaan putusan dari majelis hakim. Untuk saudara Satrio tetap dalam tahanan, yang mau petugas mohon dibantu. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup dan ditutup. Dan Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 9/pidana biasa /2026 negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi atas nama terdakwa Satria Eka Prayego. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada penuntut umum silakan hadirkan terdakwa terlebih dahulu ke ruang persidangan. Baik, kepada petugas mohon bantuannya. Silakan duduk terlebih dahulu. Saudara, apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, dengan demikian agenda sidang hari ini adalah putusan oleh majelis hakim. Dimohon untuk terdakwa Satrio dapat berdiri, dan untuk penuntut umum ataupun penasihat hukum bisa menyimak dengan baik. Putusan nomor 9/pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Kota Bumi. Demi keadilan berdasarkan Kota Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kota Bumi memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan memeriksa secara biasa telah menentukan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, identitas terdakwa telah dianggap dibacakan. Masa penahanan dianggap dibacakan. Pengadilan tersebut telah membaca yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang atas tuntutan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengucapkan pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang atas pledoi dari penasihat hukum, terdakwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan penasihat hukum tetap pada pledoinya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli serta keterangan terdakwa ataupun surat tersebut yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Diketahui bahwa kajian perkara adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi, sehingga ini memenuhi syarat kewenangan mengadili untuk dapat dilakukan pemeriksaannya, untuk selanjutnya diambil putusannya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif 1 dan kedua penuntut umum. 2. Menahan terdakwa Satria Eka Prayego dari dakwaan kumulatif 1 dan kedua penuntut umum tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Satria Eka Prayego telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian menyebabkan kematian dan pemerkosaan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana penjara 15 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 10 juta rupiah setoran jika terpidana tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka penetapannya dapat secara keadilan. Nah, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa yang berikut yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan di Kota Bumi pada Senin tanggal 6 April 2026 oleh kami Dr. Muhammad Satrio Nugroho SMA sebagai ketua. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2026 oleh Dr. Muhammad Satrio Nugroho dan dibantu oleh panitia penghaji selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Silakan untuk petugas silakan bisa mengambil terdakwa untuk keluar persidangan. Oke. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Jaksa penuntut umum meninggalkan ruang sidang. Penasehat hukum meninggalkan ruang sidang. Sekian dari simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi, saya Fodena Selena Junior, selaku Panitera Pengganti mewakili kelompok 2 Rombel 13, memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.